Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bergizi. Nah, kenalin, nama aku Muhammad Zidan Hasan, biasa dipanggil Zaidan, NIMKI 141900076, Departemen Gizi Masyarakat 56. Nah, di sini aku udah ditemenin sama dua orang ya, perempuan di samping kanan kiri aku, dan mereka juga adik aku juga. Nah, sapa dulu dong, teman-teman. Hai. Ya, jadi ini adik aku namanya Zulfa sama Filza. Nah, di sini aku pengen sharing-sharing nih sama kedua adik aku dan teman-teman semua yang lagi nonton video ini tentang 10 pesan gizi seimbang. Tahu gak 10 pesan gizi seimbang atau pedoman gizi seimbang itu? Tahu gak kalian? Belum pernah dengar tuh, Bang. Belum pernah denger ya. Jadi, mungkin kita familiarnya nih sama 4 sehat 5 sempurna ya kan? Pernah denger kan pasti kalau itu? Kalau itu udah pernah. Nah, jadi tuh slogan 4 sehat 5 sempurna ini sebenarnya diciptakan sama Profesor Purwosudarmo yang merupakan bapak gizi pertama di Indonesia. Nah, itu trendingnya itu tahun 50-an. Nah, tapi sekarang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan sama teknologi, jadinya ahli gizi yang ada di Indonesia ini menerapkan untuk mempromosikan kesehatan dengan dibuatnya slogan baru, yakni 10 pesan atau pedoman gizi seimbang tadi. Gitu ceritanya. Kalau boleh tahu nih, Bang, kenapa sih harus diubah gitu? Yang tadinya kan sebelumnya namanya ganti gitu kan? Kira-kira kenapa tuh, Bang, alasannya? Jadi kenapa bisa diubah dari 4 sehat 5 sempurna jadi 10 pedoman atau pesan gizi seimbang itu karena itu sebenarnya ada 4 komponen atau komposisi makanan sehat seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dilengkapi dengan susu. Nah, namun ternyata setelah diteliti lagi, kalau misalkan kita makan yang tadi 4 komponen itu dilengkapi dengan susu tapi tidak dilengkapi, tidak disempurnakan lagi sama pola hidup yang lebih sehat seperti misalkan olahraga ataupun porsi makanannya gitu. Misalkan lauk pauknya terlalu banyak atau makanan pokoknya yang terlalu banyak kan jadi nggak seimbang ya. Nah, makanya diciptakan atau diinovasikan, diperbarui lagi deh yang namanya slogan 10 pesan atau pedoman gizi seimbang. Gitu ceritanya. Wah, gitu, Bang. Nah, teman-teman, harus diingat banget nih alasannya kenapa nama sebelumnya tuh diubah. Gitu, jadi ceritanya gitu ya, secara singkat lah. Jadi udah teliti sebelumnya, makanya diubah deh jadi 10 pedoman atau 10 pesan gizi seimbang. Kita mulai pesan yang pertama. Pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi, karena di Indonesia ini itu kita banyak makanan yang beragam, mulai dari makanan pokok yang beragam, sayuran yang beragam, lauk pauk juga yang beragam. Nah, cara mensyukurinya itu ya dengan cara tadi makan makanan yang beragam. Pesan yang kedua itu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Tahu gak kenapa? Nah, karena teman-teman, seperti yang kita tahu, di dalam sayuran dan buah-buahan itu banyak banget vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk pencernaan di tubuh kita. Nah, benar banget. Jadi teman-teman harus rajin nih mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran karena kedua hal tersebut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, contohnya coba kasih tahu. Nah, sini aku punya pir. Terus Ada sawi di sini. wortel. Nah, itu vitamin A sama vitamin C-nya ini tinggi banget yang ada di wortel, bagus buat mata, guys. Ini ada tomat juga gitu. Ini terus ada lemon juga, vitamin C-nya tinggi. Terus ada jeruk. Nah, ini juga bagus nih. Vitamin C-nya sangat tinggi. Oke, tadi itu beberapa contoh sayuran dan buah-buahan ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke pesan yang ketiga. Pesan ketiga itu adalah konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Nah, adik-adik dan teman-teman pasti tahu kan, protein dibagi menjadi 2. Apa aja tuh? Pertama ada protein nabati dan yang kedua ada protein hewani. Protein nabati contohnya ada apa? Ada tempe, kacang hijau. Terus protein hewaninya coba. Aku punya ayam. Punya ayam, bisa tunjukin lebih deket. Daging sapi. Ini ayam, terus daging sapi yang udah diolah ya, jadi semur ya. Itu contoh protein hewani dan nabati yang kita harus konsumsi, tentunya sesuai dengan porsi yang kita butuhkan pastinya. Kita lanjut pesan yang keempat. Nah, pesan keempat itu adalah
konsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, coba nih contohnya. Nah, biasanya kan kita makan nasi ya. Nah, ini nasi biasanya. Tapi ternyata banyak lagi loh contoh ragam makanan pokok lainnya seperti ada apa aja? Ada kentang di sini contohnya. Ada ubi, singkong, jagung, dan sagu, benar. Dan itu bisa dikonsumsi sama teman-teman kita yang ada di daerah timur Indonesia. Nah, terus kita lanjut ke pesan yang kelima. Pesan yang kelima adalah batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Tunggu. Stop. Nah, teman-teman, ini snack atau makanan ringan kayak gini, ini boleh dikonsumsi, cuma kita harus mengurangi nih makanan manis-manis kayak gini, makanan asin-asin kayak gini sama minuman yang manis atau makanan yang manis serta yang berlemak seperti gorengan. Nah, ini contohnya juga nih, snack-snack atau makanan ringan seperti ini. Kenapa sih emang kita harus membatasi? Nah, karena kalau terlalu berlebihan juga nanti kan bakal berefek buat kesehatan kita. Nah, karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anjuran untuk mengonsumsi gula itu sehari hanya 4 sendok makan saja perharinya. Anjurannya kayak gitu. Terus kalau buat garam itu anjurannya 1 sendok teh saja perharinya. Wah, dikit banget ya bang? Iya, dikit banget kan? Nah, makanya. Terus kalau buat minyak sendiri anjurannya 5 sendok makan perharinya. Nah, makanya coba tadi udah makan snack, terus misalkan masak, ya kan, makan gorengan, itu udah berapa banyak. Nah, oleh karenanya ya kita baiknya mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan gitu buat menjaga kesehatan kita. Bang, nanya dong. Kalau misalnya kemasan kayak gini nih, ini kan kita minumnya kayak kemasan kayak gini, kira-kira kandungan gulanya di dalam sini tuh berapa sih bang? Nah, ini kalau kita bicara kandungan gula, kalau di minuman teh kemasan ini banyak banget gulanya nih. Kita bisa ngeliat nanti kandungan atau informasi nilai gizi yang ada di label pangannya gitu. Tapi secara umum kalau minuman teh dalam kemasan seperti ini kandungan gulanya sangat tinggi. Nah, makanya teman-teman sama adik-adik itu harus membatasi konsumsi teh dalam kemasan. Berikutnya kita lanjut ke pesan yang ke-6. Pesan yang ke-6 itu apa? Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Tadi udah sarapan belum? Jelas udah. Udah sarapan belum? Udah dong bang. Nah, teman-teman jangan lupa buat sarapan. Karena apa? Karena sarapan itu memberikan karbohidrat ya, agar memberikan energi yang prima untuk kita melakukan aktivitas di pagi harinya dan untuk keseharian. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lagi sekolah pagi-pagi kan terus belum sarapan, pastinya kan susah buat memahami pelajaran. Nah gitu. Nah, jadi penting buat kita sarapan gitu. Oke, kita lanjut ke pesan yang berikutnya, pesan yang ke-7. Apa pesan yang ke-7? Pesan yang ke-7 adalah minum air putih yang cukup dan pastinya bersih. Nggak tahu nggak kenapa kita harus minum air putih yang cukup dan bersih? Karena air putih itu mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Benar banget. Dan yang pasti, kenapa kita harus minum air putih yang cukup dan bersih? Agar kita terhindar dari yang namanya dehidrasi. Dan tentunya biar kita punya tenaga. Ya kan, kalau kita nggak minum kita jadi lemes gitu. Dehidrasi itu apa sih bang? Mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini belum tahu nih dehidrasi itu apa. Ya, jadi simpelnya dehidrasi itu tubuh kita kekurangan kekurangan air, kekurangan cairan gitu, sehingga dapat merusak sel-sel dalam tubuh kita gitu. Bahkan kalau sudah parah ya bisa jadi sakit gitu. Makanya harus penuhi minimal sehari itu 2 liter buat minum air putih, air mineral ya yang cukup dan bersih. Kita lanjut ke pesan yang ke-8. Pesan yang ke-8 adalah baca label pada kemasan makanan. Nah, label itu teman-teman contohnya nih ya, di makanan kemasan seperti ini gitu ya, tadi juga. Nah, di setiap makanan kemasan ini tuh pasti ada label pangannya. Label pangan itu apa sih? Label pangan ada yang tahu nggak? Apa tuh bang? Jadi komposisinya. bisa, bener. Jadi label pangan itu
terdiri dari tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, terus ada komposisi juga termasuk label pangan, terus ada informasi nilai gizi juga gitu. Kenapa sih Bang kita tuh harus banget membaca ini Label pangan ya. kemasannya? Karena penting banget nih. Jadi kita bisa ngeliat, oh ternyata kandungan lemaknya, kandungan gulanya sekian persen nih menurut AKG. Jadi kita bisa memperkirakan gitu ya. Nah gitu teman-teman. Dan kita juga bisa ngecek kan tanggal kadaluarsanya kapan, tanggal produksinya kapan, diproduksi kapan. Terus ada komposisi yang takutnya konsumen ada alergi, yang kita nggak boleh makan makanan tertentu. Nah oleh karena penting buat kita membaca label makanan pada makanan kemasan seperti ini contohnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi selalu biasakan membaca label pangan pada semua jenis bahan pangan yang ada label pangannya. Oke, kita lanjut ke pesan yang ke-9. 9 ya, 9. Oke, pesan yang ke-9 adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Jadi karena juga di masa pandemi seperti ini kan kita harus cuci tangan nih ya kan, biar kita nggak terkena virus, biar ya selalu bersih, menjaga kesehatan. Dan cara cuci tangan ya cuci tangan kayak biasa gitu ya, di sela-sela, terus punggung tangan juga, terus kukunya juga dibersihin satu-satu pakai sabun dan air mengalir. Ya, caranya ya seperti ini ya contohnya gitu. Terus ya udah deh dibilas kayak gitu. Itu harus kita biasakan, gak cuma di pandemi ini teman-teman, tapi seterusnya kita harus biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Kita lanjut ke pesan yang ke-10. Pesan yang ke-10 itu adalah olahraga teratur dan pertahankan berat badan normal. Nah, olahraga ini cukup penting nih teman-teman dan adik-adik, karena kalau kita makan doang ya kan, kita makan tapi kita nggak diimbangi dengan olahraga kan sama aja ya kan gitu kan, sama aja. Makanya kita penting untuk lakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari atau 3-5 kali tiap pekannya. Olahraga yang ringan-ringan aja, misalkan jalan pagi bisa, atau jogging, ataupun skipping dan lain-lain. Banyak olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan saat ini. Aku mau tanya, kan Apa tuh? kita tuh biasanya anak remaja sekarang, bagi anak-anak tuh males banget buat olahraga keluar rumah. Kira-kira ada nggak sih bentuk olahraga yang bisa kita lakuin di dalam rumah gitu loh? Olahraga yang dapat kita lakukan di rumah itu sebenarnya banyak banget ya, banyak banget sebenarnya. Contohnya misalkan push up atau sit up, pull up, banyak lagi sebenarnya olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan di rumah aja. Tapi ternyata aktivitas fisik di sini yang dimaksud gitu, selain daripada olahraga, bisa juga kita melakukan kegiatan rumah tangga gitu, kayak nyapu ataupun ngepel, itu kan juga aktivitas fisik. Intinya adalah kita mau bergerak lah, mau ngapain itu, mau olahraga apapun itu, yang penting kita bergerak minimal 30 menit setiap harinya atau 3-5 kali tiap pekannya begitu. Oke, jadi udah selesai ya kita ngebahas 10 pesan atau pedoman gizi seimbang. Tentunya pemenuhan gizi yang baik dan seimbang akan meningkatkan kesehatan tiap individu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, dan tentunya buat kita semua, yuk kita terapkan 10 pedoman gizi seimbang ini, tentunya untuk meningkatkan kesehatan kita dan produktivitas kita. Oke, jangan lupa di like videonya, di subscribe, di share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergizi, salam sehat semuanya.